Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah sudah di halaman 144 atau 45. Sesudah sebelumnya kita membahas tentang ji'alah, sekarang masuk dalam pembahasan muzara'ah dan mukhabarah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun, wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha, dan apabila menyerahkan ianya seseorang kepada seorang laki-laki, enggak harus laki-laki, perempuan siapa saja, dan apabila menyerahkan ianya seseorang kepada laki-laki akan sepetak kebun, bumi, tanah, sawah. Kenapa dia menyerahkan? Liyazra'aha, supaya menanam ianya si laki-laki, ha akannya bumi. Wasyarata lahu, dan mensyaratkan ianya si pemberi tanah tadi, lahu baginya si laki-laki, juz'an ma'luman, akan bagian yang maklum atau upah yang maklum, min rai'iha, dari hasilnya bumi, lam yajuz, niscaya tidak boleh ia. Nah, kita lihat di sini. Apabila menyerahkannya seorang kepada orang lain akan sepetak bumi. Dia menyerahkan kepada orang lain sepetak bumi. Apakah dia juga menyerahkan bibitnya? Bisa dua macam. Bisa dia memberikan sepetak kebun doang bersama bibitnya, atau tanpa bibit, tapi bibit dari orang yang diserahkan kebun. Jadi ada dua pembahasan. Makanya di sini bisa disebut nanti mukhabarah, bisa muzara'ah. Coba kita bedakan dulu. Bila menyerahkannya seorang kepada orang lain akan sepetak kebun. Ini kebun, ini bibit, tolong ditanami, liyadzra'aha, supaya menanam ia akannya kebun. Kemudian dia mensyaratkan hasil kebun kita bagi dua. Itu tidak boleh. Itu namanya muzara'ah. Jadi arti muzara'ah, seseorang memberi sepetak kebun ke orang lain plus bibitnya supaya ditanami, hasilnya bagi. Apa bagi dua, apa bagi tiga, terserah. Yang penting ini nggak boleh, namanya muzara'ah. Ada satu macam lagi, memberikan ia kepada orang lain sepetak kebun supaya menanami ianya si laki-laki akannya kebun, bibit dari penanam. Ini sawah saya, kamu tanami bibit dari kamu. Nanti hasilnya, ya ini tanah, bibit dari kamu, hasilnya nanti kamu dapat sekian. Juz'an ma'lumah. Itu juga tidak boleh, namanya mukhabarah. Kesimpulan sementara, kalau muzara'ah, bibit dan tanah dari kita berikan ke orang lain ditanam, nanti upah dia ambil dari hasil tanah. Muzara'ah. Kalau mukhabarah, kita berikan tanah doang, bibit dari dia tanami, nanti hasil bagi juga. Itu juga tidak boleh, haram hukumnya. Muzara'ah dan mukhabarah hukumnya haram. Kenapa haram? Ada gharar di sana, ada tipuan. Kita kasih sawah ke orang, ditanamin walaupun bibit kita, hasil dari panennya belum tentu juga ada panennya. Nah, itu ada ghararnya. Kemudian untuk menghasilkan, untuk mengolah bumi nggak harus dengan ditanami. Bisa saja kita menghindari tipuannya dengan cara bumi itu kita sewakan kepada orang lain, kan jelas langsung ada hasilnya. Nah, jadi karena ada gharar, takut tertipu, hasilnya belum pasti. Kenapa di pohon kurma boleh? Di sebelumnya kan ada pembahasan musakah. Kita serahkan kebun kurma kepada orang untuk dikelola, upahnya ambil dari hasil buah kurma. Kan itu juga belum pasti berbuah. Ya, di sana dibolehkan karena begini, nggak mungkin kita pohon kurma kita sewakan, kan nggak mungkin. Makanya untuk solusinya boleh musakah. Kalau di tanah ini masih bisa disewakan. Kalau masih bisa disewakan, gharar harus dihindari. Nggak boleh kita pekerjakan orang lain hasilnya dari hasil kebun, karena belum tentu juga menghasilkan. Nah, itu maksudnya.
Wa in akrahu, dan jika menyewa ianya seseorang, akra menyewakan. Maksud apa bahasa Indonesia yang mudah? Kita punya kebun, kita sewakan ke orang lain, itu namanya akra. Wa in akrahu, jika menyewa ianya seseorang, jika mempersewakan ianya seseorang, akannya laki-laki, iyaha akannya bumi. Kita punya kebun, kita sewakan ke orang lain. Bidzahabin aw fiddah, dengan apa disewakan? Dengan emas atau perak. Ini kebun saya sepetak, saya sewakan kepada kamu 10 gram emas atau perak. Au syaratalahu ta'aman ma'luman, atau mensyaratkan ianya seseorang, ini pemilik kebun ini, mensyaratkan ianya seseorang lahu baginya seseorang yang lain yang bekerja, ta'aman ma'luman akan makanan yang maklum ianya makanan, fi zimmatihi dalam tanggungannya seseorang, jaza nisya harus ia. Jadi ini beda lagi. Nah, ini kebun saya, ini bibitnya, kamu tanami. Upah kamu nanti ta'aman makluman, saya memberi makan kamu sehari 3 kali, menunya ini dan ini. Nah, itu boleh. Nah, itu maksudnya mensyaratkan ia baginya seseorang akan makanan yang maklum yang ada dalam tanggungannya. Niscaya boleh ya. Boleh. Ya. Misalkan sudah terlanjur. Ini tanah, ini bibit, kamu kerja, kamu olah sawah saya, nanti upahmu 50% dari hasilnya untukmu. Itu nggak sah namanya. Itu padi yang ditanam atau apapun yang ditanam tetap untuk pemilik bibit. Itu pemilik bibit. Jadi orang yang bekerja itu harus dibayar, harus digaji. Semua dihitung hasil kerjanya berapa hari, tenaga yang dikeluarkan, alat yang dikeluarkan segala macam. Pemilik tanah dan bibit harus membayar para pekerja dengan gaji normal. Atau sebaliknya, seseorang memberikan tanah kepada orang lain, ini tanah saya, kamu tanami dengan bibit dari kamu. Itu begitu panen hasilnya kepada pemilik bibit. Kepada pemilik bibit. Nah, karena tanaman mengikuti bibitnya. Nah, terus pemilik bibit bukan tanah dia, bagaimana? Dia harus menyewa tanah, berarti dia membayar sewa tanah tersebut harga standar. Nah, gitu. Lebih kurang begitu yang bisa saya pahami. Kita lihat di sini rai'iha. Apabila memberikan yang seorang kepada orang lain akan sepetak bumi supaya menanami ianya orang laki-laki yang lain tadi akannya bumi, dan mensyaratkan ia lahu baginya si laki-laki akan bagian yang maklum dari hasilnya bumi. Niscaya tidak boleh ia. Maksud dari hasilnya bumi rai'iha ghullatiha wa intajiha. Ghullah hasilnya bumi, intaj juga hasil bumi. Wa hadza ma yusamma bil mudhara'ah. Bermula ini itu mah yang dinamakan akan yama dengan mudhara'ah. Ini namanya mudhara'ah kalau bibitnya juga dari pemilik tanah. Tapi kalau bibitnya dari para pekerja, itu namanya mukhabarah. Dua-duanya enggak boleh. Walaupun ada juga ulama yang membolehkan seperti Imam Nawawi mengikuti Ibnu Munzir sebagaimana penjelasan dalam kitab Fathul Qarib. Tapi kata para ulama, Imam Nawawi rujuk dari pendapat itu, atau minimal pendapat itu dilemahkan oleh ulama yang lain. Wal aslu fi adami jawaziha, bermula dalil pada tidak bolehnya muzara'ah dan mukhabarah, itu mah yang meriwayatkan akan nyama oleh Imam Bukhari. Dan Imam Muslim. Wal lafdu lahu, dan bermula lafad itu baginya Muslim. Dalam Sahih Muslim ada, dalam Sahih Bukhari ada. Cuma dalam Sahih Muslim lafadznya begini. An Rafi' ibn Khadij, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Rafi', kunna nuhaqilul arda ala ahdi Rasulillah. Adalah kami tanami, nuhaqilu nuzari'u, adalah kami tanami akan bumi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanukriha, maka kami sewa akannya bumi dengan 1/3 dan 1/4 dan makanan yang disebut. Jadi maksud makanan yang disebut bagian dari hasil bumi. Kami dulu menanam satu kebun orang, kemudian kami bayari untuk pemilik kebun dengan hasil kebun yang belum jelas. Ini kebun kami tanami, nanti bayaran terhadap kebun yaitu 1/3 dari hasilnya. Nah, itu dulu praktek sahabat Rasulullah. Kami sewakan akannya bumi dengan 1/3 dan 1/4 dan makanan yang disebut. Atau nanti sejumlah makanan yang hasil dari kebun ini untukmu hai pemilik tanah. Itu dulu praktek.
Faja'ana zata yaumin rajulun min umumati, maka datang kepada kami pada suatu hari oleh laki-laki dari bibiku. Faqala, berkata ianya laki-laki, nahana Rasulullah, melarang akan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana, dari perkara yang ada ianya perkara bagi kita itu bermanfaat. Ini bagi kita perkara bermanfaat. Nah, sekarang Rasulullah melarang kita darinya. Wa tawaiyatullahi wa rasulih anfa'ulana, dan bermula mentaati Allah dan Rasulnya itu lebih bermanfaat bagi kita. Kita harus mendengar, harus taat kepada Rasul. Nahana an nuhaqila bil ardi fanukriyaha ala sulusi war rubu'i wat ta'amil musamma. Melarang ya Rasulullah akan kita bahwa kita tanami di bumi, maka kita sewakan akannya bumi di atas sepertiga dan seperempat dan makanan yang disebutkan. Jadi Rasulullah melarang kita tanami bumi orang, kemudian kita bayarkan sewa buminya dari hasil yang belum jelas tadi, apakah sepertiga, seperempat, atau ta'amil musamma. Ta'amil musamma maksudnya makanan yang disebutkan, nanti 2 karung dari hasil kebun ini untukmu hai pemilik tanah. Itu yang Rasulullah larang kita. Wa amara rabbal ardi, memerintahkan ianya Rasul akan pemilik bumi bahwa menanam ia akannya bumi atau menanam ia akannya bumi. Jadi lafadznya ada 2, yadra'a atau yudri'a, sama saja. Jadi Rasulullah memerintahkan pemilik bumi untuk menanam sendiri. Jangan menggunakan tenaga orang lain. Boleh menggunakan tenaga orang lain, tapi ya dibayar. Dan bayarnya harus jelas, nggak boleh menunggu hasil dari tanaman tersebut. Wa kuriha kira'uha, dan dimakruhkan akan menyewanya bumi. Menyewanya bumi dengan hasil dari bumi. Wa ma siwa dzalik, dan ma yang selain demikian. Ini juga kurang paham nih. At-ta'amul musamma, ta'amul musamma yang ada dalam hadis itu ad-dhahiru annal murada bit ta'amil musamma juz'un muayyanun mimma yakhruju minal ardi. Bermula yang zahir itu bahwa sungguh yang dimaksud dengan makanan yang disebut itu juz'un muayyanun, bagian tertentu dari ma yang keluar ia dari bumi. Jadi dalam hadis tadi kami menyewa akannya bumi di atas sepertiga, seperempat, dan makanan yang disebutkan. Maksud makanan yang disebutkan yaitu dengan bagian yang maklum nanti yang hasil dari kebun. Karena kamu saya kelola, nanti sewanya sepertiga hasil kebun misalkan. Atau 2 karung dari hasil kebun. Itu ta'amil musamma. Itu yang enggak boleh. Au annan nahya munsabbun ala ma qablahu minal qira'i birrubai wasulus. Atau bahwa sungguh yang dilarang itu ditegakkan di atas ma yang ada ianya ma. Atau bahwa sungguh larangan itu munsabbun ditegakkan di atas ma yang ada ia sebelumnya ta'amil musamma minal kira, daripada menyewa dengan sepertiga, seperempat, dan sepertiga. Kuriha kira'uha, dimakruhkan akan menyewanya bumi, ai bijad'in, dengan bagian dari ma yang keluar darinya bumi. Jadi i'rabnya kita i'rab dulu. Faslun khabar mubtada mahdhuf takdirnya haza. Wa isti'naf idza daraf mengandung makna syarat mabni di atas sukun pada mahal nasab. Dafa'a fi'il madhi mabni di atas fathah dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Ila huruf jar rajulin majrur dengan ila. Tanda jar kasrah jar majrur muta'allaq kepada dafa'a. Ardan maf'ul dafa'a mansub tanda nasab fathah. Lam ke huruf nasab. Yadra'a fi'il mudhari' mansub dengan an tersembunyi sesudah lam tanda nasab fathah. Dhamir mustatir fa'il takdirnya huwa. Ha dhamir mutasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Ya. Bila memberikan ia seorang kepada seorang laki-laki akan bumi supaya menanam ianya laki-laki akannya bumi. Wa syarata, dan mensyaratkan ya wa ataf syarata fi'il madhi mabni di atas fathah. Dhamir mustatir fa'il takdirnya huwa. Lahu jar majrur muta'allaq kepada syarata. Juz'an maf'ul syarata. Ma'luman na'at kepada juz'an. Min rai'iha, min huruf jar, rai'i majrur dengan min tanda jar kasrah, mudhaf rai'iha dhamir mutasil mudhaf ilaih. Min rai'iha muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal nasab, na'at kepada juz'an. Akan bagian yang maklum ianya bagian, yang adanya bagian dari hasilnya bumi. Lam yajuz, lam huruf jazam, yajuz fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam sukun. Dhamir mustatir fa'il takdirnya huwa. Jadi lam yajuz jadi jawab idza.
Kemudian waw huruf ataf boleh, ataf jumlah di atas jumlah, atau isti'naf juga boleh. In huruf syarat, akra fi'il madhi mabni di atas fathah yang ditakdirkan. Dhamir mustatir fa'il takdirnya huwa, hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul pertama. Iyyaha dhamir munfasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul aqra. Bidhahabin jar majrur muta'allaq kepada aqra. Apabila menyewakan yang seseorang akan bumi, dengan apa disewakan? Dengan emas, au syuddah, au ru'ataf fiddatin ataf kepada dhahabin. Au ru'ataf syarata fi'il madhi mabni di atas fathah, dhamir mustatir fa'il takdirnya huwa, lahu jar majrur muta'allaq kepada syarata. Ta'aman maf'ul syarata, ma'luman na'at kepada ta'aman. Fi dhimmatihi jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal nasab na'at kepada makanan. Ta'aman akan makanan yang maklum, yang ada ianya makanan dalam tanggungannya seseorang. Jaza fi'il madhi, dhamir mustatir fa'il takdirnya huwa, jawab in. Nah, begitu lebih kurang i'rabnya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.